sebelumnya saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, bolehlah bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Desi, alhamdulillah kabarnya sekarang sudah mulai membaik ini. Alhamdulillah, bolehlah. Semoga kondisinya selalu fit terus. Semoga diberikan kesehatan ya, bolehlah ya. Ya, terima kasih Bu Desi. Ya, bolehlah. Gimana sih bolehlah hari-harinya sekarang ataupun beberapa hari ke belakang ataupun beberapa bulan ke belakang ini bolehlah. Setelah kita masuk ke semester 2 ya, tahun pelajaran yang baru. Ya, eh, hari-hari belakangan ini tentang pembelajaran yang saya rasakan itu eh, kebetulan kan saya ngajar di kelas 1 ya Bu Desi. Terus beberapa bulan terakhir ini kita baru masuk pembelajaran yang aktif baru kira-kira 1 bulan. Jadi masih ada beberapa dari siswa saya yang keterlambatan dalam membacanya. Seperti itu Bu Desi. Baik, berarti beberapa bulan ini setelah kita melewati semester 1 ya dengan berbagai kegiatan Agustusan dan lain-lain, bolehlah menemukan salah satu kendala yaitu ada beberapa siswa yang mungkin Bu ya Iya, yang betul. mengalami keterlambatan dalam membaca. Jadi sudah bolehlah katakan tadi ada kendalanya. Di sini mungkin bisa Ibu sharingkan kepada saya ataupun bolehlah bercerita apa saja sih hal-hal yang menjadi kendala dalam siswa itu terlambat membaca, Bu? Mungkin Bu Lela bisa sharingkan kepada saya. Uh, kalau beberapa bulan ini saya perhatikan memang mungkin yang pertama dari pembelajaran yang masih kurang kondusif kemarin karena ada beberapa kegiatan, terus kemudian uh, mungkin dari anak itu sendiri atau beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan anak itu sulit dalam membacanya sehingga pembelajaran juga sulit, sering terlambat menulisnya, sering tertinggal dalam pembelajarannya, seperti itu Bu Desi. Jadi gitu ya Bu ya, ada tantangan, kemudian ada masalah yang menjadi ganjalan di hati dan pikiran Bu Lela selama beberapa bulan ini. Jadi kita hari ini membicarakan mengenai kelas 1 ya Bu ya. Kebetulan Bu Lela Iya, di kelas bawah mengalami beberapa hambatan, yaitu siswanya ada yang terlambat atau kurang kurang seperti teman-temannya yang lain mungkin ya Bu ya. iya betul sekali Bu. Jadi saya ingin sharing ini sama Bu Desi, siapa tahu nanti ada jalan keluar atau bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Iya Bu Lela, baik kita nanti bersama-sama membahasnya, kemudian kita bicarakan, kita sharingkan, siapa tahu nanti ada solusi yang terbaik yang bisa kita dapatkan bersama. Kalau di sini saya pastinya akan mendengarkan dengan baik apa yang Bu Lela sharingkan kepada saya, dan kita cari tahu penyebabnya, dan kita cari juga solusi yang terbaik untuk kedepannya menjadi perbaikan Bu Lela di hari yang akan datang. Iya. Mungkin bolehlah saya ingin bertanya, apa saja sih penyebabnya menurut Bu Lela? Kenapa kok siswa kelas 1 ada yang mengalami hambatan atau macet lah istilahnya dalam membacanya? Mungkin Bu Lela bisa sampaikan. Berdasarkan apa yang saya amati, karena di TK itu mungkin masih pada fase yang bermain. Kemudian dengan kurikulum yang sekarang ini, anak-anak itu dituntut untuk lebih berpikir aktif sesuai dengan kriteria yang ada dalam profil pelajar Pancasila ya Bu Desi, anak-anak itu harus bernalar kritis. Tetapi pada dasarnya anak-anak itu masih keterbatasan dalam membacanya. Mungkin kalau dulu di SD masih pelajarannya masih mengenal huruf 1, 2, 3 kata. Sedangkan untuk pembelajaran yang sekarang ini anak-anak harus benar-benar berpikir kritis, anak-anak harus membacanya harus sudah lancar. Dan saya perhatikan anak-anak itu mungkin malas atau
faktor dari keluarganya bisa terjadi juga Bu Desi. Jadi gitu ya Bu ya. Ada masalah yang sedang Bu Lela hadapi saat ini, yaitu siswa terlambat membaca dan menyebabkan siswa tersebut juga terlambat dalam mengikuti pembelajaran dan Iya, hasil hasil belajarnya jadi berkurang gitu ya Bu ya. iya Bu Desi. Iya, tadi Bu Lela sudah menyebutkan masalahnya, kemudian Bu Lela sudah berusaha menyebutkan penyebabnya, dan di sini kira-kira ada nggak alasan mengapa penyebab tersebut bisa terjadi Bu? Mungkin penyebab lain selain anak itu di sekolahan, mungkin penyebab lainnya bisa terjadi di lingkungan keluarga. Ada beberapa yang anak yang dalam keterbatasan membaca itu dia hanya tinggal dengan kakeknya atau neneknya. Kemudian ada yang ditinggal orang tuanya bekerja, sibuk bekerja dari pagi sampai siang. Mungkin beberapa faktor itu yang mengalami anak-anak bisa keterlambatan dalam membacanya. Sedangkan kalau di sekolah, waktu yang kita berikan itu kan mungkin kurang kondusif ya Bu Desi. Jadi lebih banyak waktunya di rumah. Sedangkan anak-anak itu saya perhatikan eh, mungkin perhatian dari lingkungan keluarganya sendiri juga kurang. Iya, iya Bella, mungkin saya juga sedikit sedikit bercerita. Saya dulu pernah di kelas 1 Bu, selama 6 bulan, kemudian di kelas 2 tahun. Jadi seperti itu juga saya pernah alami Bu Lela. Tapi itu waktu dulu awal-awal masih ngajar ya Bu. Jadi sekarang di kelas 5 ternyata masih juga ada masalah yang saya hadapi seperti Bu Lela. Mungkin memang kelas 1 saat sekarang ini kita dituntut anak-anak tuh bisa membaca, menghitung. Padahal kurikulumnya juga bukunya luar biasa ya Bu ya. Iya. Materinya, pelajarannya cukup tinggi menurut saya untuk anak-anak kelas 1 yang baru transisi dari TK ataupun PAUD, Bu. Jadi kita sebagai guru SD, khususnya ibu di kelas rendah juga punya tanggung jawab yang besar, punya PR yang berat. Saya rasa seperti itu, jadinya mengalami hal seperti ini. Baik Bu Lela, tadi banyak hal yang sudah Bu Lela sampaikan, cukup menarik dan kurang lebih sama saya dulu juga pernah merasakannya ya Bu ya. Jadi mungkin nyambung obrolan kita pada hari ini. Jadi inti masalahnya yaitu ada beberapa siswa yang terlambat dalam membaca, kemudian tentunya ada akibat dan dampak yang akan ditimbulkan dari masalah yang Bu Lela hadapi saat ini ya Bu ya. Jadi yang Iya. ingin saya tanyakan, apakah sekarang Bu Lela sudah berpikir untuk menyusun rencana atau pengembangan ataupun perbaikannya dalam mencari solusi terbaik dari masalah yang Bu Lela hadapi saat ini? Baik Bu Desi. Mungkin kalau dari saya ya Bu Desi, saya akan tetap selalu berusaha mungkin untuk memvariasikan pembelajaran dengan beberapa metode sehingga anak-anak yang keterbatasan dalam membacanya itu bisa lebih cepat menangkap pembelajaran. Mungkin bisa dengan pembelajaran itu disajikan dengan ice breaking. Biasanya kan anak-anak zaman sekarang itu lebih suka gimana ya Bu Desi, lebih suka Banyak main ya Bu ya? banyak dalam permainan mungkin bisa disajikan pembelajaran yang benar-benar menggali potensi anak itu untuk belajar membaca, untuk lebih aktif dalam membacanya. Seperti itu Bu Desi. Iya, mungkin bisa Bu Lela kaitkan rencana Bu Lela dengan P5 mungkin Bu, apa mungkin bisa Bu Lela sampaikan? Eee, kalau dengan P5 mungkin kan P5 itu tidak hanya pembelajaran di dalam kelas ya Bu Desi, Iya bisa Bu. kita juga pembelajarannya itu di luar kelas. Jadi mungkin, saya ajak anak-anak itu untuk keluar kelas, misalkan mengenal dari beberapa lingkungan sekolah, terus mengidentifikasi, misalkan suruh menyebutkan
salah satu ruangan. Terus dari ruangan itu kita suruh nyebutin huruf apa saja yang ada di dalam ruangan itu. Jadi atau bisa dalam permainan secara berkelompok mungkin nanti di dalam pembelajaran itu. Jadi mungkin anak-anak akan lebih cepat menangkap pembelajaran, terutama untuk anak-anak yang keterlambatan dalam membacanya. Iya. Luar biasa sekali Bu Lela yang sudah Bu Lela ceritakan, yang Bu Lela sampaikan kepada saya ada rencana, kemudian ada upaya dan tindak lanjut yang mudah-mudahan ya Bu ya segera Bu Lela realisasikan tentunya. Iya, Namun Bu Bu Desi. Lela, supaya rencana dan tindak lanjut tadi dapat berjalan lancar, kemudian sesuai dengan keinginan dan tujuan Bu Lela, apakah Bu Lela tuh butuh dukungan nggak sih sebenarnya? Atau mungkin dukungannya yang Bu Lela harapkan dari kepala sekolah mungkin, dari rekan guru, wali murid, ataupun dari pihak tertentu di luar dari lingkungan sekolah Bu. Mungkin Bu Lela menginginkan dukungan seperti apa mungkin Bu? Yang pasti saya membutuhkan dukungan, terutama dukungan sarana dan prasarannya, dukungan moralnya. Mungkin kalau sarana prasarana mungkin dari penyediaan bukunya itu harus cukup ya Bu Desi. Terus mungkin bisa media pembelajarannya yang di sekolah itu bisa ditambah. Terus kemudian untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah itu mungkin saya akan lebih bersikap terbuka atau sharing tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas. Mungkin bisa saling bertukar pikiran sehingga saya juga dapat menemukan ide dari permasalahan yang saya hadapi. Tentunya memang sangat besar sekali dukungan itu dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang saya hadapi ini, Bu Desi. Ya, Bu Lela. Luar biasa sekali, saya apresiasi sekali sama Bu Lela karena dulu saya belum melakukan hal yang Bu Lela akan lakukan sekarang karena kan dulu masih baru-baru jadi banyak sekali hal yang belum saya ketahui dalam mengatasi permasalahan seperti Bu Lela. Semua hal sudah Bu Lela sampaikan, Bu Lela sharingkan kepada saya, kemudian dari awal, dari perasaannya Bu Lela, dari masalah, dari penyebab, kemudian solusi ataupun dukungan dan tindak lanjut, serta rencana yang akan Bu Lela lakukan ke depannya. Mudah-mudahan segera terrealisasi, kemudian mudah-mudahan mendapat dukungan yang penuh ya Bu, khususnya dari kepala sekolah yang menjadi tonggak penentu keputusan, kemudian ada wali murid tadi Bu Lila sampaikan, dan tentunya moral ya Bu ya. Kalau Iya, dukungan iya, Bu Desi. sumber dayanya banyak tapi moralnya kurang, ya mungkin kalau menurut saya kurang greget lagi ya Bu ya. Mungkin seperti itu. Iya. Alhamdulillah Bu Lila sudah dapat titik terangnya, kemudian sudah mengidentifikasi solusinya juga tadi Bu Lila. Mudah-mudahan segera dilakukan. Jangan lama-lama ya Bu ya, kasihan nanti anaknya. Nanti terlambat ketinggalan teman-temannya kan kasihan. Sebentar lagi juga Iya, UTS ya iya, SD ya. sebentar lagi UTS Bu Desi, makanya saya mau mencari solusi dari obrolan ini tadi saya mendapatkan solusi bagaimana harus menghadapi anak-anak yang mungkin keterlambatan membaca sehingga mungkin nanti bisa mencapai apa yang diinginkan anak-anak. Seperti itu Bu Desi. Iya Bu Lela, alhamdulillah dari perbincangan kita hari ini masalah yang Bu Lela sampaikan kepada saya, Bu Lela tanpa sadar juga sudah mencari sendiri solusinya. Saya hanya mendengarkan, saya hanya menjadi pendengar yang baik karena Bu Lela juga sudah mulai memahami masalahnya, kemudian mengidentifikasi masalah, mencari solusi dan tindak lanjut maupun rencana yang akan Bu Lela lakukan ke depannya. Iya, iya Bu, saya senang sekali nih Bu, sudah lega bercerita dengan Bu Desi. Terima kasih Bu, saya jadi punya partner ini Bu untuk bercerita tentang keluh kesah saya atau permasalahan saya yang saya hadapi di sekolah. Iya Bu, kebetulan masalahnya juga saya alami dulu Bu, waktu masih awal-awal honor di SD saya sekarang, jadi nyambung ya Bu ya, saya juga alami, mungkin nantinya apa yang Bu Lela sampaikan jadi impact positif juga bagi diri saya nih Bu, jadi contoh baik, siapa tahu
saya mengalami hal yang sama, kemudian saya bisa aplikasikan ilmu yang saya dapatkan dari Bu Lela pada obrolan kita sore hari ini ya Bu ya. Iya, iya Bu Desi, mudah-mudahan saya ke depannya akan lebih bertanggung jawab lagi dengan mengoptimalkan kinerja, terus dengan lebih memahami karakteristik anak, karena memang pada dasarnya untuk pembelajaran saat ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu Bu Desi. Iya, benar sekali yang Bu Lela sampaikan tadi, saya setuju juga apa yang Bu Lela katakan karena setiap masalah punya solusi dan setiap masalah pasti ada pemantiknya, ada akibatnya, jadi harus kita segera cari jalan keluarnya ya Bu ya, yang terbaik dari yang paling baik pasti ada. Tinggal bagaimana kita sebagai guru harus bergerak, jangan hanya diam diri saja, kita harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan orang lain dan diri kita sendiri supaya masalah yang bolehlah sekarang alami ataupun saya alami dapat selesai dengan solusi-solusi dari dukungan dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait ya Bu ya. Iya, iya terima kasih Bu Desi. Amin. Semoga rencana-rencana saya tadi untuk menghadapi anak-anak yang keterbatasan dalam membacanya dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat menghasilkan sesuatu yang baik pula. Iya, alhamdulillah Bu Lela sudah banyak yang kita bicarakan, yang Bu Lela sharingkan kepada saya. Mungkin ada hal yang ingin Bu Lela sampaikan lagi kepada saya, Bu? Untuk permasalahan kali ini saya rasa cukup, Bu. Tidak ada permasalahan lagi karena memang pada dasarnya memang di kelas 1 itu konsep dasarnya membaca, bisa mengikuti nanti di kelas berikutnya. Iya, baik Bu Lela. Mungkin sudah tidak ada yang ingin Bu Lela sharingkan atau sampaikan. Mudah-mudahan rencana Bu Lela dapat terlaksana, berjalan lancar. Kemudian semua pihak bisa diajak kolaborasi dengan baik. Baik Bu Lela, semoga pertemuan kita atau sharing kita, obrolan kita pada sore hari ini yang mendung ya Bu ya, hujan, Iya, dapat bermanfaat bagi Bu Lela pribadi dan bagi saya tentunya. Karena kita kan sharing meskipun kita beda jenjang kelas, namun kan tidak ada salahnya kita untuk bercerita, untuk berkolaborasi ya Bu ya, tentunya. iya. Terima kasih Bu Lela, saya sampaikan sekali lagi kepada Bu Lela sudah mau sharing kepada saya, menjadikan saya teman ngobrol yang baik. Mudah-mudahan selalu seperti ini ya Bu ya, kita sama-sama untuk terus bergerak memajukan pendidikan Indonesia dan tentunya kembali lagi kepada peserta didik kita nantinya ya Bu ya. Iya, Bu Desi, sama-sama. Terima kasih ya Bu Desi waktunya hari ini. Ya, sama-sama Bu Lela. Akhir kata mungkin ada yang salah dari perkataan ataupun sikap saya kepada Bu Lela. Mudah-mudahan di lain waktu kita diberikan kesempatan kesehatan supaya bisa banyak waktu untuk sharing lagi dengan permasalahan yang luar biasa. Mudah-mudahan ya tidak banyak masalah yang kita hadapi ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Sampai Desi. jumpa Bu Lela. Salam untuk keluarganya. Sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.